Mengamati begitu ya, apa sebetulnya yang juga menjadi tantangan bagi kepala daerah yang saat ini kalau kita amati Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, apa saja PR-nya? Apakah sebetulnya tidak berbeda jauh begitu dengan Jakarta yang kemarin PR-nya justru juga belum terselesaikan dengan baik? Silakan dari pandangan Anda selaku pelaku usaha, Bu Diana. Terima kasih Mas Bram. Ya, kalau di Jakarta ini kan memang kita ini bidang industrinya saja hanya jasa dan perdagangan. Ini yang membuat kemarin-kemarin merasa dianak-emaskan hanya industri kuliner dan ekrab ya. Tetapi kita tahu bahwa di Jakarta ini ada usaha-usaha kecil yang bidang industrinya adalah sektor properti juga ada. Nah, ini kita berharap bahwa secara komprehensif pemimpin ke depan ini mengerti sekali posisi yang ada di Jakarta. Karena teman-teman dengan Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota lagi, berharap bahwa Jakarta ini akan menjadi kota global. Nah, kalau kota global tentu masyarakatnya juga harus mengikuti. Bagaimana teman-teman yang ada di UMKM yang kita melihat bahwa Jakarta ini seolah-olah bahwa sebagai indikator atau sebagai barometer dari provinsi lain. Nah, ini yang menjadi tantangan juga bahwa sebenarnya banyak teman-teman yang bisnis di mikro yang perlu dari perhatian dari pemerintah juga. Sehingga karena namanya kota global, ya secara komprehensif semua penduduknya dalam kondisi siap menjadi masyarakat yang global. Baik itu dari segi teknologi maupun tentunya dari pendapatan. Nah, ini yang harapannya ke depan pemimpin di Jakarta ini akan mengetahui sekali apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pengusaha. Pengusaha yang ada di Jakarta kebetulan bukan cuma pengusaha besar yang membutuhkan kolaborasi dengan negara-negara lain, tetapi ada pengusaha-pengusaha yang mikro yang juga perlu diperhatikan dan bukan cuma satu sektor, tetapi ada sektor yang lain yang kita juga berharap bahwa pemerintah akan melihat hal ini, khususnya adalah pemimpin Jakarta ke depan. Nah, melihat dukungan begitu ya dari pemerintah ke pelaku usaha, sebetulnya kalau di Jakarta sendiri, dukungan apa yang kiranya sangat-sangat dibutuhkan dari pelaku usaha yang diharapkan dari pemerintah, Bu Diana? Ya, kalau kita lihat di Jakarta sih memang fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dari segi permodalan itu sudah mungkin melebihi dari daerah-daerah yang lain. Kita tahu bahwa kemarin ada Jackpreneur saja memang betul-betul program pemerintah itu berjalan. Tetapi ada hal yang sangat penting di mana kebijakan ini yang harusnya betul-betul pemerintah mengetahui setiap sektor industri itu berbeda-beda kebutuhannya. Jadi bukan hanya kapital saja, tetapi adalah kebijakan yang memang dibutuhkan. Contohnya misalkan mengenai perizinan. Nah, perizinan ini kan sudah satu pintu, kemudian juga sudah online system. Ini yang saya melihat masih banyak kekurangan di Jakarta. Ada hal-hal yang belum semuanya sesuai dengan apa yang kebijakan dari pemerintah pusat. Padahal sebenarnya pemerintah pusat sendiri sudah ada di Jakarta. Kan berarti tidak ada lagi yang namanya birokrasi panjang. Ini juga terjadi masih. Jadi kebijakan yang dibutuhkan oleh teman-teman pengusaha adalah satu kepastian. Kemudian juga dari kepastian tersebut adalah kecepatan. Ini yang penting dilakukan perbaikan ke depan. Sehingga kita ini time is money-nya itu betul-betul memang kita manfaatkan. Itu Mas.